saya ambil di Al-Quran surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan, sesungguhnya dia selalu dalam petunjuk. Digaungkan di media itu bermakna pemadaman. Gitu. Kalau di sini kan kuliah bukan bicara masalah listrik ya. Gitu. Kalau di sini kita maknai saja pemadaman jiwa, itu pemadaman kesadaran, alias jiwa yang tidak sadar. Gitu. Itulah black out. Gitu. Jadi black naon cenah? Hidung, otak keluar tuh kan gitu. Gitu main balapan out gitu. Keluar dari jalur garis. Sudah belum Mas Dik? Oke, sudah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi kita sepakati dulu. Blackout itu, tahun cenah kamusku itu teh pemadaman. Nah, pemadaman jiwa. Atau ketidaksadaran. Yang bersamaan dengan isu begal hari ini yang sedang merajalela sampai diberikan peta gitu, peta kehidupan gitu. Ada yang zona merah, zona oranye, kuning gitu. Nah, saran saya kalau sudah tahu masuk atuh pancing gitu. Kelilingan ke naon ke polisi kan bawa bedi ya maraneh nama tuh. Sok pancing atuh lain memperingatkan hungkul yang akan berdampak kepada pemadaman jiwa. Akhirnya banyak jiwa yang takut keluar malam dikarenakan takut. Itu. Ada orang-orang kieu mah geus pegat urat sieuna ge. Gitu. Tapi kan bagi mereka orang-orang yang belum terlatih mah takut keluar malam. Gitu. Ada yang sampai ojol sedang tidur digorok, diambil motornya kan itu jelema poek gitu teh. Gitu. Yang modal kawin kan lebih konyol lagi. Itu perlu maksakeun cek urang mah. Gitu. Kan karunya teh boga apa? Anak boga kolot eta teh. Kan gorok wae. Nah, terus begitu mudahnya hari ini nyawa manusia melayang dengan satu alat tukar yang begitu rendah, gitu. Harta melalui pencurian. Nah, si pelaku teh eta yakin poek atau caang? Yakin poek, eta teh poek. Karena secara hukum manusia tidak mudah melukai orang lain kalau tidak menyakiti dulu. Ieu mah teu mais teu meuleuh, jo pecret we. Teu mais teu meuleuh jo tusuk kapan jeung garing gitu. Nah, pemadaman jiwa ini dari mana? Nanti kita cek nih. Nah. Kita ini makhluk yang bersifat materi. Nah, udah manusia teh materi. Setiap materi itu dinamai energi. Jadi setiap materi itu dinamai energi. Jadi
Energi itu sederhananya sesuatu yang dapat melakukan sesuatu. Sehingga ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi cahaya. Kalau kita mengambil dari penjelasan para fisikawan. Nah, betul nggak kita ini materi? Benar ya? Bukan katanya kan? Benar nggak kita ini energi, punya energi? Bisa melakukan sesuatu. Bisa ngopi, bisa ngerokok, bisa berpindah tempat, bisa ngicip, bisa bicara. Semua itu dikarenakan kita memiliki energi. Motor materi, energi bukan? Energi juga. Sampai betapa berenerginya motor itu bisa membawa tubuh kita ke tempat ini. Bejeng rampelan oge. Yang penting nepi. Ya tak? Di balik energi itu apa? Apa ada yang tahu nggak? Nih, ini materi bukan? Energi bukan? Apa di balik ini? Di balik materi itu, di balik energi, di balik itu ada energi. Di balik energi itu ada akumulasi. Dan itulah informasi. Jadi dari minuman ini ginger lemon ada materinya, mengandung energi, bisa merubah suasana tenggorokanmu jadi panas, nu asal tiis jadi hanut. Dikarenakan energi. Lalu Anda tanya, ini bahannya apa? Akan kau dapatkan informasi. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi, sesuatu yang bersifat materi, hakikatnya adalah informasi. Gitu. Si Akang lagi sorban, jadi informasi. Di mana pameserna? Tuh. Ayah apa wae? Oh, di Pasihan. Jadi sama itu bisa kita informasi berapa panjangnya, berapa lebarnya, betul tidak? Informasi. Apa itu? Tuh informasi. Bagi dong. Nyit kisah dia, yang wae. Gitu. Nah, orang sakit ke dokter yang didapatkan apa? Informasi bahwa kamu ini kena penyakit ini, penyakit itu, obatnya ini, obatnya itu, begitu. Itu. Ajis ke pasar gede bage, rek beli bawang. Nah, udah dapatkan informasi. Bawang naon? Bawang Sumenep, berapa kilo? Dijual lagi, bawang gitu bisa gitu. Begitupun di dalam tubuh kita, si informasi ini terkumpullah dari mulai kita kecil sampai hari ini yang oleh Al-Quran si tempat itu dinamai kitab. Nah, kitab itu tempat kumpulnya informasi. Quran kita bukan. Apa isinya? Informasi. Handphone, apa isinya? Informasi juga. Memori. Sama. Ya. Jelas ya. Agak pelan-pelan dikit ya. Gitu.
Sehingga Allah pun menyuruh baca ini. Iqra kitabaka. Surat apa teh? Surat apa? Al-Isra ayat 14. Kadang malas nanya kalian itu. Diulang-ulang gak apa-apa. 17 ayat 14. Benar ya? Sok baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari bulan syahada atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Oh. Iqra kitabak. Bukan Iqra Al-Quran. Itu. Karena kalau apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu faqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran atau faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Kalau ini Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Kitabmu itu sesuatu yang tidak tampak di permukaan tapi bisa kamu rasakan. Bahkan di kitab itu sehingga dalam benakmu seolah-olah ada suara yang bicara. Ada? Bahkan seringkali si suara itu memberikan informasi. Kadang si suara itu memberikan motivasi. Kadang si suara itu berupaya melawan informasi yang masuk. Padahal si mulutnya terkunci. Kata gitu. Salah kata teh. Karena ada bentrokan informasi. Tapi kalau informasi itu tidak ada bentrokan dengan data kita, langsung reaksi jiwa kita itu, oh iya, benar. Oh benar. Gitu. Pernah begitu pernah? Gitu. Tapi ketika informasi itu bentrok dengan apa yang telah terhimpun, masa sih? Gitu. Terperanjat. Semalam saya sedang tidur, nangkep si Aila. Tiba-tiba ada budak ngajerit maratan langit. Mimpi balak kulit. Itu budak gua ngajerit ke rumahnya. Ruas tah gitu. Kenapa Ila? Kenapa? Gitu. Ila mimpi dikejar singa. Mimpi. Sok nonton lihat kan di film pada waktu itu ternyata pada zaman dahulu tang singa kan gitu harimau nah deh teh pucang kancil eta tontonan teh eta kabang ngimpi tah jeritan teh saya mau tahu informasi apa mimpi apa karena saya nggak lihat dikejar singa. Oh, dikejar singa ternyata. Pantesan ngajerit maratan langit. Tapi saya tidak gelisah. Ya tidak, cuma mimpi. Setidaknya rasa ingin tahu di pikiran saya terjawab sudah. Oh, pantesan ngajerit maratan langit.
Da mimpi panggil jeung si Pais di paingan atuh. Paingan atuh. Baru di dinya orang kurang we ngajerit pasti. Oh keur sare gireun jangan kumaha gede kok. Tuh kan ngajerit maratan. Ya, jadi baca kitabmu gitu. Cukuplah pada hari ini, pada hari itu. Sekarang ini kamu akan tahu. Cuma bingung apa yang harus saya cari tahu. Nah, saking terlampau banyak informasi jalan itu. Hutang jual muncul banyak. Ingat karena hutang itu. Gitu. Atau ingat karena omset. Gitu. Anak ingat bayaran. Gitu. Atau ingat ke budak. Loba datang di dinya teh. Gitu. Atau sedang merasakan badan yang kurang enak. Tuh, Mang Windra kan tadi kurang sehatnya. Anu ngomongnya jeronya. Kamu sakit. Aya kan? Tiga nama gering mang dirinya teh gitu. Ah henteu ieu mah teh gering. Ieu mah keur menambah energi. Di bejaan teh. Terus di jero. Kudu minum Mixagrip ieu masih kana. Ah tuh. Urang mah dengan obat. Eta lagi ngeur lemon. Ngan sagalon segitu. Atuh urang bangkrut. Sering terjadi dialog dengan diri kita sendiri. Betul? Yang dalam dunia psikologis dinamai inner speech. Dan inner speech itu salah satu kerja otak dari gelombang. Itu gelombang, maka suara itu gelombang. Gelombang yang merambat. Itu. Diterima keperangkatan dari orang si eta selaput gendang. Jadi kata-kata dipahami ke otak, dibenarkan ke hati atau ditolak. Jadi tidak sesederhana itu sebetulnya prosesnya itu teman. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti tentang diri kita sendiri. Betul tidak? Nah, jadi ikra kita tabaka. Ketika dibaca, setidaknya kita harus mendapatkan kembali informasi. Paling tidak, apakah saat ini saya sedang terbuka atau saya sedang tertutup? Harus tahu. Kalau tertutup dinamai kafir, kalau terbuka dinamai syukur. Gitu. Syukur kan buka tuh, kufur menutup. Nah, kenapa banyak orang jiwa-jiwa kebanyakan tertutup? Siapa yang telah menutupnya? Gitu. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran, pasti selalu kalau ditemukan ayat kebanyakan orang, pasti negatif. Kebanyakan orang musyrik. Kebanyakan orang kufur dan zalim. Kebanyakan orang tidak mengetahui. Kebanyakan orang kufur nikmat. Kebanyakan orang masuk neraka, jahanam. Coba. Selalu kalau bicara kebanyakan, pasti informasi Al-Quran negatif. Tinggal kita mau jadi kebanyakan orang, atau mau jadi orang yang sedikit. Itu pilihanmu sendiri. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Tuh. Qalilan ma tashkurun. Gitu. Surat tanda, belum tashkurun kah? KDE luar biasa.
Surat Saba ayat 13. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقبور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Allah. Mereka selalu bekerja Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas bumi. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Jadi Allah yang ngomong tuh. Ya. Jadi yang sedikit itu siapa? Orang yang bersyukur. Berarti kebanyakan kufur. Mau yang mana? Nggak pilihan sendiri. Nah, tapi kita harus mengerti. Gitu. Oke, jelas? Jadi manusia itu makhluk materi, di baliknya itu energi. Seperti pada saat kita bercermin, siapa yang tampak di cermin itu? Apa itu kamu? Bukan. Yang tampak memantul di cermin itu adalah tubuhmu, dan tubuhmu bukan kamu. Karena tubuhmu itu akan ditinggalkan oleh kamu selama-lamanya. Nanti akan dibangkitkan lagi sama Allah dengan tubuh yang baru, bukan tubuh yang itu lagi. Gitu. Kasihan dong yang nggak punya kaki, masa di sana pincang, kasihan dong. Yang buta nanti akan melihat, yang cacat semuanya akan sempurna kembali. Betul nggak? Gitu. Jadi pada saat tamskui ngaca, lain tamskui, etama tubuh tamskui sementara. Yang jikalau berlalu waktu robah kayak gitu. Etama. Tuh juga Baholot sekarang, Pak Rohim sekarang, tekio bahwa lama. Gak Roy Martin. Baholot kayak bahwa masih gak sopan-sopian. Kerengorak. Jadi gak usah panik. Ini bukan kita kok. Kita itu di balik tubuh itu ya energi itu. Yang di dalamnya ada informasi yang terakumulasi kolektif dari kecil sampai sekarang. Si tempatnya itu dinamailah kitab, bahasa udah nama buku. Itu. Oh di HP mana sana? Memori. Sampai ada orang yang kita lihat betapa kejinya, jahat sampai membegal hari ini. Itu dikarenakan data yang masuk ke dalam kitabnya buruk. Sehingga lahirlah sikap perbuatan buruk. Sok, saya yakin orang yang membegal sebelumnya pernah nonton orang yang membegal. Entah itu langsung, entah di TV. Jelas pasti pernah raja.
atau kemungkinan pernah jadi korban sehingga balas dendam. Itu sampai kenapa dulu acara kesayangan Mang Igo sampai diberhentikan di televisi karena takut menginspirasi. Film naon WCW open pisan gitu, kasih derok teh itu Big Show tuh ke Arapa Piri resep Rikisi sampai dipaenkeun di PlayStation budak leutik dan terbukti ada korban akhirnya di Jakarta gitu. Tahun berapa lah waktu itu, tahun seberaha lah pokoknya si orang itu SD kelas 6 ya, balik sekolah heureuy sesemekdonan gitu, meniru gerakan yang ada di TV itu sampai di smackdown kepala yang terbentur mati akhirnya, sehingga akhirnya ke siaran dilarang ditayangkan eta WCW karena menginspirasi anak-anak kecil untuk berbuat hal yang serupa. Informasi gitu. Atau mungkin si pelaku sok sering nonton film James Bond meureun segala mah. Gitu. Jaga masjid dan kebauan. Terinspirasi. Itu enak kan karena setiap hari setiap poe itu James Bond tayang di Trans TV itu. Coba lajo gitu. Casino Royale gitu. Skyfly. Film-film baheula ya. Itu kan film-film naon heroik semua tuh sana tuh. Dicang-cang bisa selamat gitu. Bisa ngojek karena CIS. Juara gitu. Katanya gitu. Tidak. Jadi bahaya nggak informasi? Bahaya kalau salah menginput, bahaya itu. Sampai pihak Kominfo pun membatasi penggunaan media sosial bagi anak yang belum usia 16 tahun. Dan yang 16 tahun harus bimbingan orang tua. Kenapa? Karena bahaya informasi. Bisa merubah perilaku manusia. Sementara sekarang, hari ini, tidak ada orang yang nggak punya gadget. Mau kaya, mau miskin. Bahkan orang kaya kalah dengan orang miskin gadgetnya tuh. Mau pejabat, mau rakyat, kiai, santri, pedagang, profesi apapun, semua kita sangat dekat dengan gadget yang di dalamnya tempat informasi dan update setiap detik. Coba. Nah itu ya. Jadi kalau kita melihat Al-Quran, ternyata sedikit sekali orang yang bersyukur, sedikit sekali orang yang terbuka. Berarti kebanyakan? Betul. Maka Allah mengumpamakan si orang-orang yang tertutup itu seperti panggilan kepada seekor gembala terhadap binatang ternak. Tanda. Pade dewa, celong-celongi, aduh juara. Surat Al-Baqarah ayat 171. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Allah
siang tidak mengerti. Tuh, coba. Nggak ngerti tuh. Seperti ya, ayat favorit Pak Ihsan Ban, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang ginding dan mewah. Jika kamu memperhatikannya, tuh. Karena nggak ngerti, apa yang perhatiin? Buat apa? Kenapa harus? Gitu. Karena nggak ngerti. Sehingga orang-orang yang dalam keadaan blackout ketidaksadaran, maka hidupnya tidak sesuai dengan visi misi Allah yang menciptakan kita. Tuh. Harusnya menjadi khalifah, malah menjadi mufsidun fil ardi. Harusnya khalifatun fil ardi, malah mufsidun fil ardi, berbuat kerusakan di bumi. Tuh. Berarti apa itu? Isyarat si orang itu dalam keadaan blackout, sedang padam, cahaya imannya padam. Sehingga yang muncul bukan sifat ketuhanan, malah sifat kebinatangan. Itu maka orang-orang yang mendengar tapi tuli, melihat tapi buta, dan tidak mengerti, mereka seperti binatang ternak. Ulaika kal al-am balhum adol. Begitu isi Al-Quran itu. Ya, coba berikan. Dan diperumpamakan masalul ladzina kafaru. Masal, misil. Bagi penyeru orang yang tertutup, yang sedang dalam keadaan blackout, diibaratkan, diumpamakan seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli. Apa maksud tuli yang disebut oleh Al-Quran? Yang jelas ini bukan tuli cacat. Gitu. Tuli itu saat dia yang dimaksud orang-orang kafir mendengar tapi tidak mencermati. Mendengar, masuk informasi, tetapi tidak melahirkan gejolak di dalam hati. Atau masuk informasi, tetapi setelah disaring oleh otak dan semua sistem kerja yang kita nggak ngerti, informasi itu baik. Kenapa dia tuli? Padahal dia mendengar. Apa tandanya? Tidak tersimpan di dalam data. Disebut asup katu keluar kenca. Itu orang. Baca kitabmu. Cukuplah pada hari itu. Kamu tahu posisimu di mana. Sedang blackout atau white in. Gitu. Kan black antagonisnya sekali white pan. Black or white. Tananet, tananet. Au. Gitu. Tananet. Lagu saya tahu sekali. Hah? Michael Jackson. Sugan teh cewek hungkur seperti ini ada. Gitu. Gitu. Ya. Jadi tidak tersimpan di database. Padahal otaknya, akalnya menerima ini benar, ini baik.
Kunaon? Tertutup jalurnya. Siga ieu nutup tuh pantai itu. Bisa-sian. Dan nutup. Buka sian asup. Gitu. Sok ka WC teh apa, Bang? Kudu kumaha pertama ka WC kumaha? Buka pantau dulu. Tabrak ya tuh pan Casper dia. Ya. Jadi banyak orang tidak sadar bahwa dirinya itu tertutup atau terbuka. Kenapa? Karena nggak pernah belajar kepada orang yang bisa membukakan. Jadi kita ini karena belajar itu terhenti di learning to know. Akhirnya ngumpulin know. Jadi we know gitu teh. Harusnya dari learning to know meningkat menjadi learning to do. Belajarlah untuk melakukan. Gitu. Supaya menjadi learning to be. Menjadi. Gitu. Karena seringkali kita dijejali informasi dari kecil tanpa kita tanya orang-orang kafir itu yang berbeda keyakinan. Mereka bukan urusan kita. Uruskan batur naonan. Yakin kasaha ge kumaha manehna bebas. Tahu tidak? Pain repot-repot. Gitu. Boro-boro mikiran nu karar itu urang lieur gitu, Pak. Betul nggak, Pak Roy? Paham nggak? Insya Allah. Kalau nggak paham nanti pulang nonton YouTube ya. Channelnya Komdak. Baik lagi. Jadi Al-Quran memberitakan dan ini banyak ayatnya teman-teman. Bahwa mereka orang-orang yang tertutup itu diklaim oleh Quran sebagai orang yang tuli. Langsung tulis di sana. Mendengar tapi tak mencermati. So, orang teh kan didengekeun ya, sedang mendapat banjir informasi nih dengan intonasi, frekuensi, gelombang, gitu. Malah nunutan. Tak asup tak enak gitu. Tak asup. Kamu asup apa, Bang? Oh, benar. Nah, itu mencermati. Dan kita terbiasa kayak gitu kalau ngaji. Dengan dalih, dah apa-apa, yang penting datang, gitu. Dah diukis menang pahala. Berjing urang teu ngarti kumaha pahala teh deui. Pernah ningali pahala? Pernah ngali teu? Hah? Mobil bus, mobil. Pintar. Jadi kita ini informasi itu harus merubah diri kita menjadi lebih baik, begitu. Setuju nggak? Ngaji itu supaya berubah, bukan cuma duduk. Nah itu orang yang tuli. Nuku macana? Mereka mendengar tapi nggak mencermati. Mereka tuh melihat, disebut buta tuh, tapi tak memandang. Artinya melihat dengan tatapan kosong, tidak dengan ruh, tidak dengan kesadaran. Sehingga kalau kita mendengar tidak dengan ruh, tidak dengan kesadaran, gak enak rasanya. Sehingga dahar teu uyahan. Setuju nggak? Pernah gitu? Atau Minang? Oh, sering ya, kenalan. Tuh, bisu.
dan buta. Tuh. Kok kenapa orang yang tertutup dikatakan bisu? Saat kita mendengar, tuh, coba luar biasa ini urutannya tuh. Tuli, bisu, buta. Tuh. Untuk buta heula. Tapi tuli dulu. Tuli, bisu, buta. Tuli berarti objek pendengaran. Begitu masuk informasi, ada yang tidak kita pahami, ya nanya. Saya nggak ngerti tentang ini itu. Nah, itu orang yang nggak bisu tuh. Karena banyak orang yang duduk di majelis ilmu, dihamparkan, dijelaskan paparan. Gitu. Bar eta. KDE teh. Jeung Mang Wawan. Na motor bebarengan pan. Cek Mang Wawan teh. Mang KDE punten, ari tadi bahasana naon? Duka teuing. Tar dia mah kumaah teuing aing dieu aing boga mikiran materi aing. Mikiran nasi ge pabelit. Gitu. Eta mah ngawan naon? Har mata keranjang ge kuring teh justru. Nunutan tadi teh. Ah, aing kacau. Tuh, dituli bisu dan buta. Naon cenah buta teh cenah? Melihat tapi tak memandang. Karena melihat dan mendengar itu objek kita mendapat informasi. Begitu. Clear? Sampai sini clear? Nah. Jelas? Nah. Maka tuh tinggalin. Fahum la yakilun. Maka mereka tidak mengerti. Maka mereka tidak dapat memberdayakan akal. Gitu. Yang Allah anugerahkan, yang dengan akal itu bisa mengantarkan sebagai makhluk yang tinggi. Dia dinamai akal karena akal itu bermakna mengikat. Gitu. Orang-orang yang berakal itu memberi kesan mereka orang-orang yang jiwanya terikat dengan Allah. Sehingga dari akal pun makna lahir kata tali kendali. Dan tandanya hidup mereka terkendali. Dari desakan energi-energi yang gelap. Dari desakan energi-energi negatif. Mereka bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena mereka mengerti. Kalau itu mereka lampiaskan. Kalau itu mereka lakukan. Dia telah membuat kuburannya sendiri. Dia telah menjolimi dirinya sendiri. Jadi aslinya ada nggak orang yang bisa menjolimi kita? Tidak ada. Itu. Di Quran tidak ada. Jangan jolimi orang lain. Nggak ada. Ada pula jangan jolimi dirimu sendiri. Gitu. Seperti bunyi surat apa tuh? Yang Quran diwariskan terbagi 3 kelompok tuh. Faminhum zalimun nafsi. Ayo silakan baca tuh. Surat Fatir ayat 32. Baca kok. Jadi warisan yang sebenarnya dari Allah untuk kita itu adalah Al-Quran. Maka dikatakan ada summa aurosnal kitab. Tuh. Kemudian melalui proses yang panjang sampailah kepada kita dari tanah Mekah Al-Mukarramah sampaikan ke Indonesia baldatun thayyibah. Amin atuh. Cikuno tuh percaya dia. Iya ya korban informasi hungkul ya. Indonesia gelap informasi itu percaya.
Caang ya gini. Awas ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dapat semua? Dapat. Naon cenah warisan teh naon? Naon cenah warisan teh naon? Gun? Bukan definisi warisan itu apa? Sesuatu yang diperoleh tanpa usaha, kita gitu aja. Mikir teh nyen Quran. Oh, jual ayat tuh. Gitu. Atau warisan. Naon cenah warisan teh? Sesuatu yang didapat tanpa usaha. Akhirnya orang baca Quran di kita, apa usahamu apa? Nggak ada. Kalaupun ada cuma download doang, gitu. Tetapi itu kan tidak wajar sebut usaha. Gitu. Cuma tik, tepungkul, nungguan gratis deh. Betul nggak? Di antara hamba-hamba kami, di antara mereka ada yang menjolimi, tuh bukan jolimi orang lain. Karena orang yang menjolimi orang lain, hakikatnya dia menjolimi diri sendiri. Dan untuk memahami itu, pintar gak cukup. Harus levelnya fatonah, cerdas. Sederhana, kalau kita masih merasa dijolimi oleh orang lain, oleh kata-kata, oleh sikap atau perbuatan apapun, dan itu merasa tertuju kepada kamu, isyarat orang teh can cerdas. Gitulah. Tong masih kena bodoh, si tengenah kadang enak, can cerdas kayak gitu. Nggak tega ngomongnya juga. Ya. Sehingga wajar tidak seorang Nabi Muhammad SAW menyandang sifat fatonah. Sangat wajar dan terbukti. Dijolimi orang, diludahi, dilukai, dilempari. Beliau senyum-senyum aja. Enjoy aja. Karena beliau cerdas. Menurut orang bodoh seolah-olah Nabi akan jatuh martabatnya. Tidak. Dan dibuktikan oleh Nabi. Agar kita belajar seperti itu. Bahwa kejoliman itu akhirnya kembali kepada dirinya sendiri. Tuh. Seperti yang kita kenal siapa tuh? Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Semuanya kembali. Nah, orang masih kadang ngerasa. Gitu. Merasa disudutkan, merasa direndahkan, merasa dilecehkan. Cing cirining kurang teh. Can cerdas gitu wes. Karena mun bodoh kene langsung nyengangang anjing bodoh naon anjing kos mana pinter teh kitu jelema mah mau narima. Gak salah can cerdas gitu. Lamun can cerdas mah itu aman semua pihak. Nya sih masa ai can cerdas mah gitu. Coba secara informasi Bapak Hotman Paris pinter nggak? Secara informasi pinter. Tapi terbukti tidak cerdas. Gara-gara ucapannya jatuh semalam. Tuh, di demo eta kantor Hotman Paris dituruk bahkan tuh akibat melecehkan jurnalis wartawan. Coba ditegor ku si eta nu kamari di geruduk gimana sih teh DPR teh kacamata eta pada karle gitu gini Sahroni kumang Oni dicerca oge man tong mama Prabowo lah di dieu teh ku Gerindra dicerca karena melecehkan presiden. Coba akibat teu cerdas teh kitu kuletah bubuk langsung. Waspadalah. Mata kacek peribahasa kolot kasurama moal kulingis. Tapi ku korong. Kasura. Pernah orang jadi korban kekituan tak kedetik. Orang aja. No itu rumah aing kasuran. Eta leungeun mana sarua ieu keur nyari risuk ieu. Eta leungeun mana aya jadi deui cenah tak ka aing atuh. Terus urang teh bisa ieu keur nyari ieu linu itu kram. Cokote cepok.
Orang surah gitu. Tuh nggak Baraya? Pernah jadi korban Baraya? Oh pernah, cengar-cengir beda soalnya. Tuh, jadi nggak ada yang menjolimi orang. Sebagian mereka menjolimi orang, nggak ada, menjolimi dirinya sendiri. Tuh. Sebagian ada yang pertengahan, ya kadang menjolimi diri sorangan, kadang tidak gitu, tengah-tengah. Dan ada yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ada orang yang sudah paham, sudah mengerti, sudah tercerahkan bahwa hidupnya itu hanya untuk menebarkan cinta dan kasihnya Allah. Tuh. Dan mereka itulah yang memperoleh fadlun kabir. Keutamaan, keistimewaan yang amat sangat besar. Bahasa orang lama, agung. Tuh. Yang mana lo? Yang mana? Sekarang kamu yang mana? Yang menjolimi diri sendiri, yang tengah-tengah, atau yang sabik? Dah, satu. Udah tahu. Ya, kadang gitu kan ya, udah. Gitu. Ker hideng mah hidang gitu. Ker teu hideng nya poe gitu. Da nyeri hate. Da urang ngerasa dihina, dilecehkan, tak dihormati. Tuman tuh. Tah eta teh cing cirining jiwa urang teh masih black out alias belum cerdas. Gitu. Ibaraya mah gitu. Sarua aja ngurang. Betul enggak Baraya? OTW cerdas lah gitu. Ya, amin atuh Bang Ded. Sehingga pan aya kadang perasaan pan sorangan teh aing teh ngaji geus tapi bodoh wae. Tah kan jujur ke sorangan mah tuh. Soraan mah. Jadi bodoh ke batur mah teh ngaku. Sorangan sok keluar. Aing teh geus lila ngaji tapi kieu wae aing asa bodoh wae. Naon ciri nu bodoh? Masih kene sok katipu tah eta bodoh. Gitu. Jadi Allah menjelaskan karena kita nggak mau baca kitab lewat peristiwa. Salah satuna katipeng. Tah katipeng teh validasi dari Allah. Isyarat urang teh masih keneh can cerdas gitu. Matakna katipu. Dan nu pinter mah moal katipu. Paling nipu saya tahu mah. Pan nomane apa teh parinter anu gelarna berjejer teh gitu. Tuh enggak Baraya? Baraya pernah tertipu atas nama cinta? Tah cing cirining eta teh urang teh can cerdas. Gitu. Naon buktina? Katipu gitu. Ya, luar biasa. Oke, balik lagi soal Nabi Muhammad. Nah, awas nih, si paham. Jadi ini ada timbal balik antara energi terhadap informasi dan informasi terhadap energi. Nah, ketika tadi seseorang itu kafir, maka orang-orang yang dalam kondisi jiwanya masih tertutup alias kafir, satu di antaranya dalam kebaikan yang dilakukan setelah dia tahu bahwa ini perintah Allah dan Rasulnya pun tetap dia tidak berenergik. Tuh, tingali. Alias layu.
sama dengan loyo. Kaituna layak. Jadi we sindang layak. Matak nu disindang layak mah biasana loyo. Mun tetangkalan mah kurang dicebor gitu tah. Gitu. Tetangkalan mah. Lamun hayam mah muyung. Gitu. Jadi tidak indah. Betul nggak? Pohon yang layu indah nggak? Nggak indah. Itu bahkan nggak perwati. Allah. Binatang muyung indah tidak? Murai teh indah mun teu muyung, gacor. Dikituan buntutna ai keur mabung nya sareuk-seukeun aya. Betul tidak? Mabung anger we. Ih manuk teh kunaon ieu ngabalon kieu teh. Muyung. Oh, muyung. Gitu. Muyung. Stres. Tah gitu. Clearnya. Awas, pelan-pelan ya. Ini dia agak berat nih. Gitu. Berat sedap lah. Gitu. Ya, Pak Adi ya. Selamat menikmati ya. Mungkin agak aneh ya, gitu. Ya nggak apa-apa. Gitu. Tak ayah nuki ngaji teh ayah gitu. Ya ngaji teh, ya nggak apa-apa. Gitu. Awas. Jadi informasi itu ternyata sangat berkaitan dengan energi. Bisa menambah energi, bisa menghabiskan energi. Coba. Nah, saat orang-orang yang tertutup dijejali informasi, terlebih hari ini melalui media sosial. Di situ orang-orang yang ngomong banyak. Gitu. Mereka yang dinamai YouTuber. Mereka yang dinamai influencer. Mereka yang dinamai bajer. Tuh. Mereka yang dinamai konten kreator. Semua itu menghadirkan informasi semuanya. Bahkan tanpa disadari mereka itu membutuhkan perhatian kita. Kita jadi objek pasar. Betul tidak? Sadar tidak? Viewer. Kalau video ini berkenan, guys, mohon di-subscribe. Gitu. Di-subscribe. Terus di-like dan komen, share. Tuh. Nurut sisa langsung subscribe. Tanpa sadar banyak orang ketika mendengar kalimat itu seolah-olah siga disihir. Ya, tik tik ser. Cek si eta konten tah gitu atuh. Tandai. Jika video ini mengejutkan, mencerahkan, mohon gitu kan di subscribe, like, komen, share. Siap gitu gitu. Sehingga tadi kan informasi yang sekarang ramai itu apa? Tentang lokasi begal di share. Eta kan berdampak jiwa. Ada sebagian yang langsung menyimpulkan, oh ayo nama kulah balik lebih tengah peting gitu. Ayah oh berarti orang entong lewat ke Kircon gitu. Di Kircon dak beureum. Oh orang entong lewat ke Antapani dak beureum. Beureum teh keur men to naon. Jadi tejernih pikiran emang begal teh karyawan gitu. Emang naranggring dia gitu. Lamun penting aya begal di sebuah tempat, isukna moal aya di dirinya deui. Ngaco dia mah. Kalabur jelema lagi. Menikmati hasil curiannya.
Kayak 3 bulan deui, mau dia deui. Pindah tempat. Gitu. Dasiun. Karena kejahatan itu berdampak takut. Bisi ditarungan keluarga. Beri mau ieu teh naon teh, double stick. Mau toyo, mau setrum. Kalau ieu jarum pucok sia gitu. Set, Mang, itu Mang aya awe kesorangan Mang, jam 2. Keula anjing si pancingan. Tuh kan. Si eupan teh gitu. Jadi geus kan can beak kamari ge PCE kasil mungkin. Tenang. Ulah tergesa-gesa. Tuh. Begal ge ngingetkan baturanana tong tergesa-gesa. Syukuri dulu hasil yang ada, nikmati dulu. Kayak geus beak mikir deui gitu. Sarakah maneh. Oh nya gitu. Karena sadarilah tidak ada orang kaya karena bebegal. Itu kamari rame kan begal payudara. Ya, jadi si informasi yang dijejali itu kalau kita tidak pandai memfilter, maka kita akan kena dampak dari itu semua. Apa? Rasa takut. Tuh. Rasa takut kepada yang selain Allah. Jadi ternyata tidak sekedar informasi bisa melepaskan keyakinan kita bahwa Allah selalu bersama kita. Pegat ketika itu. Coba. Putus. Akhirnya si begal seolah-olah menjadi Tuhan. Berhala tak eta teh. Nu diciptakeun ku saha? Ku pikiran mana sorangan? Aya we begalna. Eueuh, tapi sieun ilusi. Aya penting-pentingnya curiga. Ti kajauhan mecenghul kieu. Wah, samurai gitu. Wah. Delusi. Di dekantan jujur aja. Sodana dia mah. Esa sudon wae dia mah. Aduh ya Allah. Iya, waspada sih harus betul, tapi orang harus tahu posisi kita. Gitu. Maka orang-orang yang menempatkan Robnya itu Allah, pan kitu cek Quran ge la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kumaha orang teh. Nah tiba-tiba jadi lalebay, wow yawas. Kos cuman kopi deui. Mal aya mah. Kenapa? Karena saya yakin tanpa saya merasa empati kepada korban, boleh jadi dia suatu waktu dengan peristiwa itu menjadi korban, boleh jadi ada keburukan yang dilakukan oleh dia. Dan balasan datang melalui si begal itu. Masa tamerta. Ai urang teu malak mah. Teu mais teu meulem, jon naon. Itu bagus, itu pemajikan mimpi hati-hati naon. Di Bandung mah saroleh kabeh oge parager. Karena saya yakin tidak akan ada yang melukai tubuh ini kalau kita yang tidak mengizinkan. Melak cengek jadi cengek. Melak cabai jadi cabai. Gitu. Betul tuh, Bir? Nah, saat informasi si kafir ini masuk nih, maka si energi ini akan mengalami defisit energi. Langsung down. Itu. Si defisit energi inilah yang membuat jiwa siapapun menjadi gelap. Tuh.
Disebut zulumah. Salah satu di antara atau dua yang digarisbawahi Quran itu takut dan sedih. Munculnya iya tah si takut sedih teh isyarat orang teh sedang mengalami naon? Defisit energi. Sehingga otomatis si tubuh menjadi lemah. Pikiran menjadi kacau. Dan kalau itu terakumulasi dalam kadar yang melampaui otak, itulah yang membuat imunmu lemah dan tubuhmu sakit. Si otak itu, otak itu kadarna 2 kilo. 2% dari berat tubuh. Coba. Jadi seberapa kilo? 70. Berarti otak seberapa kilo? 1% berarti seberapa? 0,7 kali 2. 1,4 kilo. Terpercaya bongkar. Modal tuh aing. Percaya ya temuan saya tuh. Hanya 2%. Berarti 1,4 kilogram. Dijejali beban 10 kilo. Coba. Overload. Itulah yang mengakibatkan seseorang akhirnya stres. Tadi cek bapak tuh stres. Eta stres di mana? Beban yang ditampung otak melampaui batas. Paham? Kapasitas dengan 1,4 kilo. Dan luar biasa informasi yang masuk itu akan direkap pada saat manusia tidur. Data-data yang terhimpun di dalam kitab kita saat tidur itu dipilah dan dipilih oleh otak tanpa kita sadar. Sehingga data itu keluar dari sejak kita kecil sampai tumbuh dewasa hingga seringkali tanpa kita prediksi, tanpa kita inginkan. Yo tiba-tiba ngimpi penak jeung baturan SD. Berjeng urang lagi SD kene. Coba. Berarti pangis jebrogi nah ngimpi jadi SD deui urang teh. Da aya data. Dina eta kitab. Terus orang teh jual ngimpi sesuatu anu di luar nalar. Puh, apung gitu. Dan tidak sedikit kebanyakan ketika kita terbangun, kita merenung dan kita gagal mengingat peristiwa mimpi itu. Sering? Naonnya? Gitu. Itu proses penyaringan data. Jadi namun terang mimpi, telah diproses. Gitu ngeblay. Si amigdala belum bekerja dengan optimal. Jelas? Balik lagi. Jadi si informasi kalau yang masuk itu sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh jiwa, maka si jiwa akan mengalami defisit energi. Yang melahirkan apa yang disebut dengan overthinking. Ketakutan yang tidak berdasar. Kecemasan yang tidak berdasar. Akhirnya si tubuh itu tidak energi. Tidak bahagia. Kunaon? Da jiwana.
dihiasi dengan rasa takut. Eta kasieun teh jeunan saha? Jeunan dirinya sorangan. Ciptaan pikiranmu sendiri. Sok baca surat apa teh? Surat Fussilat teh geuningan. Fussilat ayat seberapa? 30. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Tadi. Cik, coba tanya dirimu. Benarkah kita ini orang yang berkata bahwa Tuhan kita adalah Allah? Benar tidak? Lanjutkan ayat itu. Kemudian tetap dalam pendiriannya. Oh, kemudian tetap dalam pendiriannya, apapun informasi yang masuk tidak bergeser. La ilaha illallah. Gitu. Oh, ini akan usum begal. Mungkin usum pas bubuhan, usum. Tiba lagi begal mah ayah, tiba lagi zaman Nabi ge ayah. Gitu. Pan ketua begal zaman Rasul saha? Abizar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau itu begal. Hidup di kampung begal, ketua begal. Begal lain begal motor, begal mah begal onta, bawa barang bawa. Cegat, bajing loncat lah diulang mah. Terus aya zaman lagi sebut penyamun teh. Lain barang anyar gitu. Terus Akan turun malaikat-malaikat kepada mereka. tuh. Seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Komo barije ngacak-ngacak tai. Apa yang kamu takutkan? Jadi takut itu buatan siapa? Buatan pikiran yang gelap. Pikiran yang black out menciptakanlah rasa takut. Gitu. Yang akhirnya dengan rasa takut itu otomatis kakimu akan berat melangkah. Otomatis. Bahkan akhirnya mulutmu menjadi sok tahu. Wah, itu gede itu dia. Ningali teh dirinya. Pas dicek mah dia, ya cok itu mau tinggalin teh dirinya, tinggalin mah. Gitu. Tetapi kan benar, iya betul. Tetapi itu bukan kebenaran, bro. Itu hanya kejadian biasa aja. Dan itu di mana-mana juga ada. Emang kamu kira kota Mekah negeri yang aman gitu? Emang copet eueuh gitu? Bahkan pikiran nih, bener pikiran nih banyak. Udah nyampaikan ka saha bingung saya. Ini ngalipan sampaikan saya selama 2 kali berangkat ke ditu. Kan aya ka tanah suci mah berkali-kali teh.
can pernah itu ngalaman eta nyepeng Hajar Aswad, nyium Hajar Aswad, apa gelok-gelok atuh. Mencoba gitu, gagal ya guys gitu. Ngan ieu mah pikiran urang gitu. Teu ningali gitu cinta eta teh. Nu ngurus Masjidil Haram teh. Betapa banyak orang ingin mencium Hajar Aswad, matak naon diantrikeun. Juga pom bensin, matak naon antri atuh baris. Arah sararea nyium naon hesena. Cek pribados anu can cerdas teh ya. Tapi kudu berjuang mati-matian cek antri we atuh. Sok baris. Lingkaran pertama khusus untuk yang mau nyium Hajar Aswad. Gak usah desak-desakan. Tertib ya. 1 orang berdetik. Udah selesai. Nah, gas. Bang. Tuh kudu naon sih teh. Sampai ada orang pulang dari sana, alhamdulillah saya mendapatkan izin dari Allah mencium Hajar Aswad. Anu henteu? Aing mah teu diizinkan ku Allah tuh. Kan gitu akhirnya teh. Bariskeun mah cek urang mah. Kan Islam itu tertib. Islam itu damai, selamat, sejahtera, sentosa. Tuh kudu pagelak-gelak kitu. Nepi urang make sorban warna hideung tarita keur eta nyium Hajar Aswad. Leungit. Ka mana cai teh? Itu baleng cai teh. Leungit. Ka mana sorban urang ieu? Teu jelas wol. Leungit, mata ngomong aing teu aman geuningan teh. Ngalaman. Ya memang husnudon, syukur we sing manfaat. Tetapi kan entong ngarabut kieu atuh sok nyarios we atuh. Hoyong da dibikeun ku urang oge. Gitu. Dompet leungit. Gini teu aman. Gitu. Jelas? Jadi siapa yang dalam jiwanya saat datang informasi yang sekarang sedang semarak begal muncul kasieun tah ciri urang teh jauh jeung Gusti Allah. Tidak mengesak dengan Allah. Can bertauhid lah kitu segini nama. Kalah informasi Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Allah lebih dekat daripada ulah leher nadibung. Eleh ku begal. Wah asnya keur nyetir do ketrak bedog. Sieun Wah ngaos gitu. Wihna wangi. Seueur begal. Sok teu percaya kita balik ke Cimahi itu aman. Tani pikaruyangan ge mah aman. Begal ge. Istighfar. Cik do benar target teh atuh teh. Karunya atuh pembeli rupiah gitu. Istighfar na teh. Gitu. Ya. Utak orangnya pernah hari tata benang diduga begal di eta we di mana? Pom. Tentara naon? Di Pur. Urunkeun di dinya ku urang teh gos langsung. Naon goblok saya begal aing. Siapa bangsa yang aing sarua kehet orang sunat dulur goblok sia goblok sia mau gawe cing teh. Lewat. Aing lain musuh maneh. Gitu. Yeur maneh mah. Kurang tuh diberi kesempatan bicara karena naon ketika dikurang digos yakin saat informasi masuk ke dalam jiwa seorang komo jeung tarik ngarobah energi ya ieu mah tentara gos tong eleh gos wah bus ngit ciut tah kitu catering iya target ya. Jadi takut itu datang dalam diri kita. Siapa yang menghadirkan? Dirimu sendiri melalui pikiran yang black out. Tuh. Artinya ketika ada perasaan takut, kamulah yang mengizinkan.
jiwamu masuk kepada sesuatu yang tidak jelas. Begitupun saat ada perasaan sedih, sama, itu ciptaan dirimu sendiri juga. Sebagai isyarat, orang can mengesak, can bertauhid, can nyambung dengan Allah. Yang diizinkan untuk lari ke masa belakang. Dengan membawa luka, dibawa ke saat iya. Ditanya weh, naon nu keluar? Informasi. Kunaon mah borok teh? Sungsak ing sreuk we sedih. Jadi kieu itu carita nama. Pada zaman dahulu. Cak. Itu. Saya terkejut ya. Ada seorang peneliti unggas. Beliau sedang duduk di sebuah tempat. Lalu melihat ada beberapa ekor angsa. Kedengar rojai. Lalu dia melihat angsa itu bertengkar. Rebutan makanan. Yang dalam hitungan detik, kedua angsa yang bertengkar itu kembali berteman. Pertikeun kieu. Tadi tidak ribut eta angsa teh. Ayeuna damai deui. Sepertinya Tuhan, Allah, urang mah rek mere pelajaran. Gitu. Dan itu isyarat memang jiwa yang bersih seperti itu. Seperti anak kecil. Pada saat rebutan, sampai ke teriak-teriak, sampai nyakar, nangis, teu lila teh jeung akur deui. Eta ciri jelema anu hatena masih bersih, da budak. Ngan urang mau beranggapan da kitu bocil mah, henteu. Itu akibat jiwa yang bersih. Tapi begitu orang geus gede, geus dijejelan informasi, geus bisa maca Quran, aya we konflik jeung babaturan teh. Meni kagege moal. Aing mah inget keneh saya eta ngarita. Ingat we aing mah. Moal poho anjing. Moal aing. Ingat we aing teh. Disimpen tah ku aing sanubari teh. Dia pikir dia itu pengingat, bukan. Dia sedang black out. Sedang mengalami pemadaman listrik. Alias sedang dalam ketidaksadaran diri. Gitu. Dengan menyimpan data itu, orang itu pasti sering mengalami defisit energi. Coba. Sering layu, tampak loyo. Sering kali terlihat seolah-olah lelah. Padahal macul henteu pada teh poe ieu teh. Lompatan henteu. Gitu. Tapi si geus turun naik gunung kerenceng. Padahal ngarek ngopi 2 renceng. Karena kerenceng can Bojong Malaka itu. Karena ti kerenceng teh wa mun lurus terus Bojong Malaka teh gitu. Oh, geuningan kerenceng teh ngaran gunung euy. Gitu. Kan ngelip eta postingan Igo, kerenceng teu tidak termasuk di gunung teh. Di mana Gunung Kerenceng? Bret keluar. Antara Jatinangor, Cimanggung, lah deket geuningan. Saya pernah disekap ke ormas kerja di Kerenceng. Gitu. Jadi langsung data keluar. Ingat teh maneh baru talian kosikitor, talian teh siga James Bond. Talian kieu gitu. Anak James Bond mah jeung awewe bar gitu pan aya gitu. Ieu sorangan kieu. Mana awena eueuh cek deui gitu. Talian kieu. Aduh aing pas ngelih film James Bond, wah aing James Bond kieu teh geuningan euy. Talian kieu. Datang musuhna pan jegerna teh kieu. Hello Mr. Bond. Anjir. How are you today?
Orang berpikir kamu orang hebat, Bon. No, bagiku kau tikus kecil. Anjir, kata gini. Dan sekarang tikus kecil itu masuk pada perangkap. Wah. Ya, soal Nabi Muhammad. Jadi, takut dan sedih itu situasi yang negatif positif. Negatif. Nah, si anu tadi memperhatikan soang. Terus setelah itu dia berjalan. Dan melihat si angsa itu seringkali mengepak-ngepakkan sayap. Dan itu kebiasaan unggas. Ya pati serta dan hayam sarua dog 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 dog. Terpikirkeun ku si eta. Siga si Newton ningali apal murag. Pan ieu mah mikir dahareng geus. Riweuh-riweuh teuing mah mikir kitu. Loba keneh pikiran nu lain gitu semua. Lalu diteliti kepada ahli dokter hewan, kepada etanon susunan tubuh binatang, perilaku hewan, ternyata mencengangkan hasilnya. Si unggas kepak-kepak sayap itu membuang energi negatif. Dan setelah itu si kedua angsa yang bertikai sebelumnya lalu berdampingan. Masya Allah. Tah urang geus dibere ku Allah teh aktivitas salat. Salat itu tidak sekedar melaksanakan kewajiban, tapi sarana membuang energi negatif. Ieu mah kalah nambahan teu ngarti atuh da. Mata akimi salat teh dizikri. Ketika terhubung tenang, hilanglah ketakutan, hilanglah kesedihan. Yang ada Allah. La ilaha illallah. Dan yakin dalam benak kita moal wakaf maut cara waktu nama. Tapi datang geser langsung. Eta kekuatan eta. Bus. Dan tong puting teuing dan rancamannya zona merah. Yes. Kermen. Gitu. Karena rancamannya zona merah gitu. Wah, kepanggih. Baralager rancamannya. Itu. Itu gitu. Nah, kenapa ada orang yang terbawa dengan gelombang informasi itu? Nah, itulah yang disebut oleh Al-Quran. Tidaklah Al-Quran diturunkan kepada orang yang zalim kecuali menambah kegelapan teh kitu. Surat An-Nisa ayat. Nah, 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa rahmatun lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Allah. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat. Bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun.
Allah. Apakah mereka tidak berpikir tentang kejadian dirinya? Tentang kejadian diri mereka. Diri apa tubuh? Diri. Tubuh itu bukan diri. Tubuh itu hanya wadah diri. Yang pasti akan berubah. Dan berubahnya tubuh bukan atas dasar kemauan kamu. Tapi dengan hukum yang telah tetapkan. Tapi kalau diri itu dalam kuasa kamu. Mau seperti apa? Terserah. Kebanyakan dibiarin. Akhirnya terlalu banyak informasi. Jadi defisit energi. Yang melahirkan tuh jiwanya hilang. Yang semestinya memenuhi relung hatinya. Ketiadaan cinta. Tuh. Harusnya menjadi rahmatan lil alamin. Malah jadi lain-lain. Terus? Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar dan waktu yang ditentukan. Sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Tuh. Jadi tentang perjumpaan itu kebanyakan mengingkari alias mungpangi. Kan jadi pertanyaan, kurang bet mungpangi. Person to person, orang per orang saja. Mungpangi mencuriga. Hari mana jeung si KDE clear, ayo tuh panggil. Ante, clear, mana nggak bohong. Itu kunaon bet mungpangi. Wah kamu nggak clear. Itu ayo bersilaturahmi teu naon da urangnya dipisahkeun ku Allah geus mah teu clear geus back out maneh teh gitu. Jelas. Kenapa demikian? Nah, ieu akar masalahna ieu. Sok buka surat Luqman ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka mengakui. Lagi-lagi kebanyakan pasti negatif kan? Tuh. Coba tanya dirimu sendiri. Ketika kita menghadirkan kata Allah, coba tanya, itu baru katanya atau faktanya? Karena kalau baru katanya, mau ngaruh. Masih tidak move on dalam keadaan learning to know. Maka tadi itu, katakanlah qulil hamdulillah. Tetapi kebanyakan orang mengatakan itu tidak mengetahui. Padahal jawabannya benar. Tapi diklaim oleh Allah tidak mengetahui. Kunaon? Tidak berdampak. Anger we keung. Ku salian ti Gusti Allah lewat informasi anu digede-gedekeun ku jelema. Teu sadar maneh teh jadi korban informasi. Dan apa yang menjadi sesuatu yang menghambat kamu dengan Tuhan itu, itulah berhala. Jadi
tidak pernah ada yang di luar kita yang sengaja datang memukuli kita kan? Kok kayak yang terpukul? Oleh apa? Pikiranmu sendiri. Orang sakit, terus ikan usah kegebugan mana hirup. Digebukan ku pikiran sorangan. Gitu. Matak disimbolikan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala patung-patung itu. Matak jiwa tetong matung. Tadi kan bisu, tuli, gak mengerti kayak patung. Tapi orang nyaris banyak yang ngomong informasi. Mun di imah aya patung, maka malaikat moal turun. Cek saha percaya teuing. Atau moal maya paeh berenang. Asa kumaha gitu malaikat cieun ku patung kelak. Patung mah karya seni jelema. Mun aya gambar hewan tertentu kan ciptaan Allah kabeh oge. Ya, nyaris kita lalu percaya tanpa kita kritis. Karena nu bahaya mah berhala na pikiran sorang-sorangan. Maka ku Nabi Ibrahim dihancurkan. Dak. Karena pikiran-pikiran kotor itu seperti dinding yang tebal, ibarat dinding yang dihancurkan oleh Al-Fatih. Rek ngagerak hareup sieun. Rek tukang sieun. Jadi mager. Ah, kieu we. Hayu mang batur manggeus sok we bisi bakal sieun di dinya mah. Naon kudu waspada. Waspada tuh sieun. Kudu bisa ngabedakeun. Waspada mah anger berangkat nganingkatkeun daya kehati-hatian. Lain teu init. Benar teh? Konyol atuh. Gitu. Berarti kudu kumaha yeuh? Tingkatkan skill dalam mengendara. Pastikan motornya cager. Tong gituan. Wah, itu motor jag-jag, orang motor kering atuh. Cuman titik-titik ya, mun aya gejala gitu kaman lompatna ya. Petakeun. Itu waspada mah perlu perhitungan. Lain teu init. Sieun teu init mah. Oh, teu sieun mah, teu sieun. Terapi. Sieun geus maneh teh atuh. Buat belit. Betul tidak? Nah, itulah akibat ketika hanya terhenti di cenah. Beja. Berjeng urang tidak menyaksikan. Tuh. Makanya harus sampai kepada, bukan sekedar tahu. Aku bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Tuh. Lain aku mengetahui kalimat oge, aku bersaksi. Gitu. Dikembangkan dari learning to know menjadi learning to do dan akhirnya menjadi learning to be, menjadi pesaksi wasyahidi wa mashhud. Tuh. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Karena tugasku jelas di sini untuk menebarkan cinta Allah yang gaib menjadi zohir, dari batin menjadi zohir lewat tubuh yang Allah anugerahkan ini. Jadi tubuh ini luar biasa. Dan si tubuh ketika kita terhubung dengan Allah lewat membuang energi negatif lewat sholat, akimi sholatil zikri, maka kamu tidak akan pernah mengalami defisit energi, bahkan bertambah dan bertambah, akhirnya bertumbuh. Tami itu nanti, yang tumi itu, iya mah berkurang. Wah, waspada.
Lamun orang merasakan energi berkurang, hati-hati. Anda menuju sakit. Pelan-pelan organ tubuh mulai demo. Sudah tak support lagi. Coba. Ngeri bro. Namun ginjal geus teu support deui memproduksi ciki. Sakitnya luar biasa teman. Jangan mau. Ketika empedu kita demo, udah nggak mau mendukung lagi kita. Sampai ada orang dicabut ampeduna. Nyerinya luar biasa. Tong hayang. Terlebih jantung menyerang tubuhnya sendiri. Tong hayang. Dikira semua itu ujian. Bukan. Itu akumulasi blackout dalam tubuhmu. Tapi kamu tidak sadar. Karena kamu tidak pernah benar-benar belajar tentang dirimu sendiri. Akhirnya kamu diatur oleh di luar dirimu. Dan informasi yang liar begitu. Siapa yang tanggung jawab? Itulah akibat tidak cerdas. Alias tetega ngomong. Tetega. Tok bot. Tarik teuing. Gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bung Freddy ya. Bangkit, oke? Gitu. Allah bersamaku. Begitu. Ya, walau ala bisawab. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan yang tidak bisa hadir. Semuanya semoga di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok, orang TikTokan. Kalau tadi lihat di surat Rum ayat 8. Al-Quran bertanya tuh, Allah bertanya, kenapa kamu tidak memperhatikan tentang dirimu sendiri? Nah, walhasil, banyak orang tidak tahu kata Quran. Ya? Bahkan boleh jadi yang tahu pun belum menyaksikan tentang yang dia tahu itu apakah benar-benar benar atau sekedar beja atau ecek. Gitu. Bahwa Allah sendiri, Al-Quran sendiri yang menjelaskan bahwa orang-orang yang telah mendapat hidayah itu akan ditambah hidayahnya. Yazidullahu alladzina tadau huda. Dia akan terus menambah kekuatan, kemampuan bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Gitu. Nah, terus orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Tuh. Satu di antara yang harus kita ketahui, dan ini informasi penting, bahwa kita ini tadi karena hidup, Allah anugerahkan energi, yakni ruh yang ditiupkan. Karena ruh itu bersumber dari Allah, maka ada sesuatu yang ditanamkan lewat ruh itu sifat-sifat Allah dalam batas manusia. Naon urang dibere ku Allah kudrot dan irodat. Kenapa banyak orang yang malah defisit energi sehingga lahirlah tadi narasi iman turun. Itu pada defisit tuh. Karena yang pertama boleh jadi dia tidak tahu telah diberikan kudrot dan irodat. Atau dia salah menggunakan si kudrot irodat itu. Naon kudrot teh? Kekuasaan. Naon irodat teh?
kahayang. Kemauan. Maka orang yang punya kemauan disebut murid. Pernah jadi murid? Matak mondeno dia persilatan kan si murid itu kan datang ke seorang guru, aya kahayang. Guru, ajarkanlah aku ilmu matahari. Guru, aku ingin menerima ilmu dari guru. Tante gitu. Ari orang ngaji atau ke tempat yang di situ ditebarkan ilmu lain hayang. Teu niat naon? Niat ngaji we, ngerti itu teh. Jadi harus mengerti manusia itu. Matak lamun teu ngarti tadi tong bisu nanya. Gitu. Nah, ketika kita menemukan isyarat turun, setelah kamu tetapkan mau nggak turun, terserah kamu. Tah bieu datang opieun tah anu piring. Sarupa atau rupa-rupa? Kamu punya kuasa untuk memilih. Sesuai yang kamu inginkan. Gitu. Eta teh kudrot irodat dalam batas-batas kita. Tadi kebanyakan orang nggak mau milih. Ku Allah dihamparkeun tilu. Nu hiji menjolimi diri sendiri. Nu kadua pertengahan. Nu katilu orang yang pertama berbuat kebaikan. Eta nu mana? Teu milih urang mah ngadekeun hungkul Oh, aya tilu jelema teh. Aya didinya nu mana? Nya teuing pilih. Maka dia datang dengan kata Al-Maidah seperti hidangan yang terbentang. Pilih. Hayu orang naik ke gunung. Gunung nu mana ada loba gunung teh. Nu mana we? Ih, liur. Pilih. Kerenceng. Kemana arahna? Bebas. Benar enggak? Eka kerenceng jig, eka manglayang jig, eka puntang jig. Bebas. Nah, ketika menemukan dalam diri tadi defisit energi, tanya dirimu, kamu maunya turun atau naik? Jawab. Lamun hayang naik kudu kumaha? Usik buru-buru malih. Gerak. Lakukan aktivitas itu dengan sepenuh keyakinan. Dengan penuh cinta. Dengan penuh harap. Naon aktivitas salat? Udangkeun we. Keur lieur tabrakeun moanan moal. Ieu sirah keur jangan moal bucat moal jamin. Beledak moal. Urang teh keur rek salat subuh tapi lieur euy. Gitu. Nah, kunaon lieur kunaon? Ieu sirah mun dilengkakeun sir ngebeledag moal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka sahabat Nabi mah ketika menemukan isyarat turun si defisit energi terjadi, mereka terus mencari Nabi. Datang ke sumber energi. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Karena terbukti si nasihatnya bisa mengangkat energi. Disebut bahasa orang mengecas. Lain digolerkeun mah beuki defisit eta teh. Itu teh tarik gitu teh. Jadi gerakeun. Ya, paham? Jadi daek teh mun daek lakukeun. Kamu makhluk yang bebas kok. Gitu is. Siga cerita pan kamari urang keur ulin jeung budak ka Garut. Kita harus pulang ya ke rumah, nyampe rumah maksimal maghrib. Kenapa Bapak? Kan biasanya juga jam 9 baru pulang. Di Garut teh, nyampe ke rumah jam 12. Kan hari ini Bapak ngaji, jaluk kuah. Ini kan hari Selasa. Ya, gitu. Cek budak teh nanya, emang nggak bisa libur Bapak? Nggak bisa. Gitu. Kenapa nggak bisa? Karena ini pilihanku sendiri. Bukan pilihan siapapun. Gitu. Jelas. Supaya naon? Supaya jelas. Gitu.
Kenaha lamun dibahasakan tadi dina patir mah karena saya terlanjur memilih ingin menjadi orang yang sabik terdahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Pilihan orang, bukan paksaan siapapun. Gitu. Dan terbukti ketika kita melakukan sesuatu yang kita cintai, seketika itu si defisit energi akan langsung melompat. Situasi tubuh pun berubah. Yang asalnya lemah menjadi kuat. Bahkan tak jarang yang tadinya berangkat dengan perasaan bahkan tubuh yang sakit berubah menjadi sehat kembali. Energinya naik. Kenapa kita kebanyakan tadi gak mengerti? Karena kita beranggapan si sakit itu tadi teh musibah ti Gusti Allah. Bukan, itu ciptaanmu sendiri. Saat kamu drop energi sehingga imunmu menjadi lemah. Sebab kalaulah cuaca ini membuat orang sakit, betul itu kebenaran, harusnya semua yang hidup di dalamnya pun sakit. Tuh, kan kita hidup di ruang yang sama kok. Yang kita hidup udah yang sama. Cuaca yang sama juga. Kok sebagian malah sakit, sebagian kok enggak? Nah tadi, karena kita tidak mengerti. Akhirnya mudah diperbudak lewat informasi. Jadi dia terombang-ambing. Tidak punya kepastian sendiri. Tak eta, entak kudu cerdas teh. Ya. Oke, udah enggak. Bangkit, ieu bahaya eueuh kahayang mah. Mana cicing wae, teuing aing geus teu boga kudrat jeung irodat aing. Geus teu hayang napas-napas acan, geus balik lah gitu. Sampai ini bahaya loh. Defisit energi itu bahaya. Bisa jadi dia dari tubuhnya terlahir perbuatan nekat, nu ngagorok ojol teh eta nekat eta lain wanian. Bahkan tak jarang sampai dia berniat dan dilakukan mengakhiri hidupnya sendiri. Loncat di gedung yang tinggi. Eta teh cerita Renegi II. Hampir di semua negara. Kenaon teu ngerti. Gitu. Kita paham. Coba Mang Burok ya. Gebrigen kadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan namun ditanya teh mah gitu. Geus bisa can ikhlas teh gitu kan. Ini teuing. Nah, harus jelas. Jadi ikhlas itu kan secara bahasa murni. Orangnya dinamai mukhlis. Nah, jadi orang yang disebut ikhlas itu mereka yang selalu berhasil mengambil sesuatu noda di dalam hati. Baik tadi berbentuk suara, kurang oke. Kadang berbentuk kata, kadang seperti ada orang yang dialog dengan kita. Ya, itu sebab kenapa kamu harus punya pilihan sendiri. Lamun eta aktivitas Mang Burok geus jadi pilihan, rek ngabdikeun hirup di bengkel HP. Kitu tah. Ketetapan teh kuring mah rek meakeun umur di dieu nyangan kasab. Mancem tah. Yang tahu kamu sendiri kan? Datang teman datang. Mang Burok bisa rek ngilu